Tuhan memberkati jalannya ibadah kami Bapa. Tidak ada satupun yang mengganggu kami. Tidak ada satupun yang mengacaukan ibadah kami pagi hari ini Bapa. Sehingga kami boleh benar-benar menikmati dan merasakan kehadiran Tuhan melalui ibadah kami saat pagi hari ini. Biar kami kawan-kawan seluruh terlibat malam saat pagi hari ini diberkati dan diurapi dengan kuasa urapan dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dan mulai ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
kasih setia anugerah pertolongan dan penyertaan-Mu, berkat rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami dari hari ke hari, sampai hari ini kami boleh merasakan dan mengalami bagaimana kuasa-Mu, pertolongan-Mu, Tuhan, mujizat-Mu telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, memungkinkan kami pada pagi hari ini untuk kembali datang mengerjakan keselamatan Allah. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Tibanya kami bersama-sama akan menerima kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir di ruangan rumah Allah maupun mereka di rumah melalui live streaming Tuhan. Dengan urapan Roh Kudus memberikan pencerahan dan pemahaman dalam hidup kami, untuk kami mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, kami membuka hati kami, mempersiapkan hidup kami bagaikan tanah hati yang baik dan subur, siap ditaburi kepenuh firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah Roh Kudus dalam firman-Mu, sehingga kami yang hadir saat hari ini dilawat oleh firman Allah, dilawat oleh Roh Kudus, oleh kasih-Mu dan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu menyegarkan, menyejukkan, dan menguatkan iman, hati, dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik. Semua sehat. Semua ini karena kemurahan, pertolongan, dan kasih Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita dan memungkinkan kita saat hari ini bersama-sama untuk berada di dalam rumah Allah, untuk menikmati kehadiran Allah melalui firman Allah. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Allah pada pagi hari ini, terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kita masih berbicara mengenai kemerdekaan. Hari ini adalah yang keempat kalinya kita mendengar mengenai kemerdekaan. Puji Tuhan, mari kita baca bersama-sama melalui layar TV atau monitor, baik saudara melalui Alkitab saudara. Ya, puji Tuhan. 2, 3. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Kemerdekaan adalah suatu dambaan, harapan, kerinduan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun, bangsa manapun, saudara, di dunia ini yang rela diperbudak, mau diperhamba. Saudara, semua ingin merdeka, karena kemerdekaan adalah hak bagi semua manusia, semua bangsa, saudara. Mereka berhak menerima kemerdekaan. Ayat ini dijelas hari ini, saudara, ya, memberikan beberapa hal dalam hidup kita. Ya, di sini dikatakan memberikan, yaitu dalam kehidupan kita, kehadiran Roh Kudus akan memberikan kemerdekaan bagi kita semua. Kehadiran Roh Kudus Allah, ya, Roh Allah di satu
suatu tempat, di suatu tempat atau di dalam pribadi setiap manusia, saudara, ya, maka roh itu akan memerdekakan kita dari suatu belenggu kuasa dosa, kuasa kejahatan, kuasa iblis. Roh Kudus berperan membebaskan kita, melepaskan kita, saudara, yaitu dari jerat namanya kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh jasmani kita ini terdiri dari 3 bagian: tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh, atau tubuh dan darah. Di dalam darah itu ada jiwa, ada kehidupan manusia. Aku kasih dalam Yesus Kristus, ya, di sini dikatakan bahwa beberapa waktu yang lalu kita telah mendengar firman Allah, ada kemerdekaan secara nyata atau kemerdekaan yaitu secara umum dan secara nyata. Secara umum saudara sudah dibebaskan jasmani saudara, demikian pula rohani saudara juga dibebaskan. Apakah itu saudara sudah alami? Sudah terima? Itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Kita tubuh, dan dikatakan tubuh dan roh atau tubuh dan jiwa, tubuh dan darah kita telah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18, 19, pasal 2 ayat yang ke-24, sebut dengan apa? Tubuh dan jiwa kita telah dibebaskan, yaitu saudara kasih dengan jalan Yesus. Tubuh Yesus dihancurkan, tubuh Yesus disalibkan, dan darahnya tercurah. Jadi tubuh kita yang seharusnya kita ini menerima hukuman, tapi diterima oleh Yesus, diganti oleh Yesus. Yesus naik ke Golgota, bukit Golgota, memikul salib dan disalib, dihancurkan untuk memerdekakan tubuh kita. Darahnya tercurah untuk membebaskan jiwa kita. Itulah salib Yesus. Salib Yesus, tubuh yang dihancurkan, darah yang tercurah untuk memerdekakan tubuh dan jiwa kita. Itu salib. Jadi salib itu bukan setan, saudara. Setan tidak bisa membebaskan tubuh dan jiwa kita, justru membelenggu, memperbudak supaya tubuh kita hidup berbuat dosa, berbuat jahat. Saudara kasih menjadi pembohong, menjadi pembinasa, menjadi perusak. Kalau iblis, jadi salib itu bukan setan dan bukan iblis, tapi salib itu adalah tanda penebusan dosa, tanda kemerdekaan bagi hidup kita semua, merdekakan hidup kita semua. Amin, saudara. Jadi salib itu justru adalah tanda kasih Allah kepada kita semua. Kasih Allah kepada kita sehingga dia mau berkorban, dia mau dihukum, dia mau disalib, menerima kutuk karena tubuh jasmani kita yang berdosa, yang kita miliki, warisi dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Bukan yaitu dengan emas dan perak, bukan barang yang fana hidup kita ditebus, dimerdekakan, saudara, dilepaskan, tetapi dengan darah Yesus Kristus. Sehingga dalam pasal 24 dikatakan dia tersalib untuk membebaskan kita semua. Nah, saudaraku kasih, dalam tubuh dan jiwa ada roh.
ada roh kita. Nah, pada saat pagi hari ini, saudara, roh Allah akan membebaskan roh kita. Berarti tubuh dan jiwa ini merupakan sangkar. Di dalamnya ada roh kita. Kalau tubuh dan jiwa kita sudah dimerdekakan, maka kemerdekaan itu komplit. Kemerdekaan sejati tubuh, jiwa, dan roh kita. Tiga-tiganya dibebaskan dan dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Maka sini kata roh Allah memerdekakan. Di mana sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah memerdekakan kita, saudara. Jadi roh kita yang terkurung oleh tubuh jasmani kita, tubuh jasmani sudah dibebaskan. Nah, saudara, firman Tuhan kata, kalau tubuh jasmani kita dibebaskan dengan cara Yesus mati di salib. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Jadi orang-orang Kristen yang tubuh jiwanya sudah dibebaskan dari kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa kejahatan, tubuhnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tubuh kita bukan untuk berbuat dosa, untuk membohongi orang, menipu orang, saudara. Bukan untuk berbuat jahat, bukan untuk memaki-maki, bukan untuk mengutuk. Tubuh kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Tubuh kita tidak dipakai untuk di tengah-tengah perjudian, di tengah-tengah yaitu pesta pora, di tengah-tengah kemesuman, pelacuran, saudara. Tapi dibawa untuk memuliakan Tuhan. Kita bawa kemana? Ke rumah Allah kalau hari Minggu. Itu memuliakan Tuhan hidup kita. Kalau sudah dibebaskan. Jadi tanda hidup orang Kristen, tubuh dan jiwanya dibebaskan. Hidupnya, tubuhnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan berbuat dosa, bukan berbuat jahat, saudara. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, sekarang roh kita dibebaskan oleh roh Allah. Bagaimana caranya supaya roh kita dibebaskan oleh Allah? Saudara, dalam ayat tadi dikatakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana roh Allah tinggal? Halo? Di mana, saudara? Di surga? Sebagai referensi dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23 ayat 24 dikatakan ada saatnya penyembah Allah dengan benar, karena Allah itu roh. Tuhan menghendaki penyembah yang benar, yaitu penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Saudara, saya akan sampaikan terlebih dahulu ini. Jadi kita menyembah Allah itu roh, berupa roh. Roh itu seperti udara. Ini ada AC, udaranya keluar. Saudara bisa rasakan rasanya ya apa, saudara? Rasanya gimana? Sejuk, segar. Sudah bisa lihat ini? Udara ini yang dari AC ini, sudah bisa lihat warnanya apa? Wujudnya apa? Nggak kelihatan, tapi bisa kita rasa. Itulah Allah. Jadi orang Kristen itu menyembah Allah yang berupa roh, bukan berupa batu, bukan kayu yang besar, bukan berupa patung, bukan berupa berhala, tapi orang Kristen menyembah Allah yang wujudnya adalah roh. Saudara, di mana roh Allah? Siapa yang tahu? 1 Korintus pasal 3
yang tubuh dan jiwa sudah dibebaskan, dimerdekakan, maka roh itu akan tinggal dalam hidup kita. Kalau kita masih hidup dalam dosa, bergelimang dalam dosa, bergumul dalam dosa, kecimpung dalam dosa, maka roh tidak akan tinggal dalam hidup kita. Luar biasa kan? Di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh ada di dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya roh Allah dalam hidup kita? Ya, firman Tuhan katakan, saudara tidak cukup hanya percaya Tuhan, datang ibadah kepada Tuhan. Saudara sudah terima firman, saudara terima Roh Kudus. Bahwa firman Allah ini akan termeterai oleh Roh Kudus. Kalau saya katakan, saudara kasih, ya, firman ini roti yang kita makan. Setelah makan harus sudah keseratan apa, saudara? Minum. Ini benar firman Allah. Benar firman akan tumbuh hidup kalau disirami dengan Roh Kudus, air dari surga. Kenapa firman tidak tumbuh dalam hidup kita? Kita mendengar firman Tuhan, ya, datang ke gereja, saudara dengan suatu masalah, beban, kesulitan, saudara dengar firman Tuhan, saudara pulang nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan, nggak terima apa-apa, nggak tersentuh apa-apa. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan hanya saudara dengar, Roh Kudus berkarya untuk yaitu menyirami benih itu supaya tumbuh hidup. Dengar firman Tuhan jadi orang Kristen puluhan tahun, tidak ada perubahan dalam hidup, tidak ada pembaruan dalam hidup. Kenapa? Karena hanya dengar firman. Firman tidak bisa hidup. Firman ini bisa hidup kalau disirami dengan air Roh Kudus. Aku kasih Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi punya percaya ikut Yesus beribadah, kita penuh dengan Roh Kudus. Efesus pasal yang kelima ayat 18 bagian akhir. Jangan kamu mabuk anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan membawa saudara damai sejahtera, membawa saudara ketenangan, membawa saudara untuk berkata-kata kebenaran, memperkatakan kebenaran, memuliakan Tuhan, itu Roh Kudus. Saudara, Kisah Rasul pasal 1 ayat 18. Ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atas kamu. Semua ingin terima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Bagaimana cara supaya Roh Kudus turun atas kita, masuk tinggal dalam hidup kita? Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 dikatakan, mereka bertekun berdoa kepada Tuhan, berdoa, bercerita, Tuhan kami perlu kuasa-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu, penuhkan kami, berkati kami. Sehingga apa? Mereka bertekun berdoa, pasal 2, Kisah Rasul pasal 24, maka mereka penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Nah, mereka penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya, murid-murid yang berdoa itu, setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, ada perubahan sesuatu yang keluar dari hidupnya. Apa? Mereka memperkatakan perbuatan Allah yang besar, bukan memperkatakan salah orang lain. Apa memperkatakan rasan-rasan, bukan menjelek-jelekkan orang lain, memaki-maki, mencemooh, tapi dalam lidah mulutnya yaitu memperkatakan perbuatan Allah yang besar, memperkatakan firman. Apa itu? Memuji Tuhan, memberkati orang lain. Saudara, jadi dalam hati, karena ada Roh Allah dalam hati, perkataannya yaitu dari Roh itu. Apa, saudara? Minggu yang lalu telah saya sampaikan, isi kata-katanya apa? Kasih.
Terus kita berdoa. Setelah Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus tadi ada tanda orang yang sudah dimerdekakan, rohnya yang dimerdekakan, saudara kasih, ada perubahan dalam perkataan, tutur katanya, tingkah lakunya, ada perbedaan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Nah, jadi dalam tadi 1 Korintus pasal 3 ayat 16, saya tambahkan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Jadi kalau mungkin hanya satu ayat, saudara, kurang kuat, tetapi kita lihat Roh Allah diam dalam hidup kita. Di mana Roh Allah ada kemerdekaan, di mana Roh Allah ada dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara kasih kembali ditekankan, Roh Kudus diam dalam hidup kita. Roh Kudus kita peroleh dari Allah. Dari Allah, dan Allah yang memberikan. Itu terjadi setelah Yesus Kristus dia bangkit naik ke surga. Dikatakan akan memberikan penolong yang lain untuk menyertai kamu, untuk memimpin kamu, untuk mendidik kamu, untuk mengingatkan kamu, untuk menghibur kamu. Tetapi Roh Kudus juga memerdekakan kita, membebaskan kita. Roh kita dibebaskan oleh Roh Allah. Sehingga saudara kasih, kalau roh kita yang terbelenggu, dikuasai oleh daging, oleh hawa nafsu telah bebas, maka roh kita yang merdeka tadi bisa menyatu dengan Roh Allah. Amin. Disinilah saudara letaknya saudara puas dalam ibadah. Kalau roh saudara ketemu dengan Roh Allah. Roh saudara ketemu dengan Roh Allah. Tubuh kita, saudara kasih, dalam ibadah akan disenangkan dengan pujian, dengan nyanyian. Nyanyian, saudara menyanyi. Jiwa saudara merasa puas kalau saudara memuji Tuhan. Saudara, roh saudara akan puas jika roh saudara mau menyembah Allah, ketemu dengan penyembah dengan roh yang benar. Maka tiga hal ini yang harus saudara alami. Makanya kalau nyanyi-nyanyi yang sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tubuh, jiwa, roh saudara disentuh oleh Allah. Saudara merasa puas, tubuh saudara segar, jiwa saudara menjadi kuat, roh saudara ketemu dengan Allah, saudara akan rasakan namanya surga. Amin saudara. Nah, Tuhan kasih dalam Yesus Kristus. Dan selanjutnya di dalam firman Allah tadi, di mana ada Roh Allah, saudara, ya, di mana ada Roh Allah, ada kemerdekaan. Roh Allah, ya, memerdekakan kita, sehingga Roh Allah itu memimpin, menguasai hidup kita. Jelas saudara, hidup kita tidak lagi dikuasai oleh roh dunia, oleh roh setan, oleh roh manusia, tetapi roh kita dikuasai oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin kemana? Kebenaran, kekudusan. Tidak lagi kita diperbudak oleh daging, oleh dosa, saudara. Ya, aku kasih dalam Yesus Kristus. Karena apa? Kalau tubuh roh kita diperbudak, hidup kita diperbudak, itu akan membawa suatu penderitaan. Diakhiri dengan kematian. Perbudakan dosa yang menyebabkan kematian. Apa itu kematian? Masuk neraka. Saudara ketahui, tubuh kita ini asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Tetapi roh kita ini asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau firman Allah ini terjadi
dalam hidup saudara. Tubuh jasmani sudah dibebaskan, lepas dari hukuman saudara. Ya, sekali lagi, tubuh kita dari tanah kembali kepada tanah. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7. Debu kembali kepada debu, tapi roh ini kembali kepada Allah. Amin saudara. Jadi kalau hal ini terjadi, roh memerdekakan kita, saudara, tidak ada yang masuk neraka. Amin. Neraka terbakar oleh api, tidak padam selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara kasih, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tadi dikatakan kemerdekaan dari hukuman, dari penghukuman, kemerdekaan dari penghukuman. Saatnya saya dan saudara ini dihukum binasa karena dosa, tapi Yesus telah mati untuk kita semuanya. Kita telah yaitu dimerdekakan dari penghukuman dosa. Ya, saudara. Ya, penghukuman dosa itu kematian kekal selama-lamanya. Makanya saudara, Roma pasal yang ke-6 ayat 23a, upah dosa adalah semua ada upahnya. Saudara beribadah juga ada upahnya. Saudara. Apa upahnya? Memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Segala penyakit disingkirkan. Itu upah kalau kita ibadah. Upah berdoa, saudara. Berkat. Upah berbakti, rezeki. Kalau sudah menerima upah, lakukan firman Allah. Imani firman Allah. Sekali lagi, hukuman kekal. Upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Markus pasal 16 ayat 16 bagian B. Jadi itu saya. Kalau Roma pasal 6 ayat 23 bagian A, upah dosa adalah maut. Markus pasal 16 ayat 16 bagian B, barang siapa yang tidak percaya Tuhan dihukum. Saudara, ini hukuman kekal, maut namanya. Yang tidak percaya dihukum, percaya dihukum. Nah, sekarang kita kembali kepada Roma pasal 6 ayat yang ke-23 bagian bagian B. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus adalah hidup kekal. Jadi kalau hidup kekal ada dalam Yesus. Yesus telah menebus dosa kita, membebaskan tubuh, jiwa dan roh kita untuk membawa kekekalan. Apa itu kekekalan? Surga. Makanya di dalam Markus pasal 16 bagian A dikatakan, ya barang siapa yang percaya tidak dihukum. Yang tidak percaya dihukum. Kenapa? Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Luar biasa ayat ini. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam haleluya, kemuliaan untuk Tuhan. Orang yang di dalam tidak akan dihukum. Yang dihukum adalah orang berdosa. Dunia ini penuh dengan dosa. Zaman Nuh Tuhan menghukum dengan air. Dunia ini disiapkan api, akan dibakar. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Amin. Firman itu adalah Yesus. Jadi saudara percaya Yesus, saudara tidak akan dihukum bersama dunia, tidak akan masuk neraka. Itu firman Tuhan. Mengapa saudara? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Amin. Roh yang memerdekakan kita telah memberi hidup, memerdekakan kita di
dalam Kristus dari dosa dan hukuman maut. Ini yang kedua. Luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Tapi masih setengah jam lagi. Tidak, saudara. Hukum kasih Yesus Kristus. Di mana roh Allah, ada roh Allah, saudaraku kasih, yaitu ada kemerdekaan dari apa? Dari rasa takut. Dimerdekakan dari rasa takut, saudara. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Di sini saudaraku kasih dimensi firman Tuhan. Roh Allah punya 3 mata, saudara. 3 hal. Apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan. Tuhan tidak pernah memberi manusia rasa takut. Takut ketakutan. Takut kepada manusia. Takut kepada setan. Masih orang-orang Kristen masih percaya, hei, itu loh, itu angker, ono setane sehingga tidak berani lewat situ. Oh, mah itu angker, ono sing nunggu, ono roh halus sehingga tidak berani masuk ke rumah itu. Banyak orang Kristen yang takut seperti itu. Saya pesan kepada saudara, kalau ada rumah atau ditunggu oleh setan, biasanya dijual tidak laku, tukunan, saudara. Undangan saya tak doa nih, ya mesti murah, tidak laku. Balinan itu, oh ini orang yang nunggu, siapa yang nunggu? Setan. Halo? Aku kasih Tuhan tidak memberikan, yaitu roh ketakutan. Ini firman Tuhan memberikan yaitu kekuatan, penguatan, penguasa, kuasa. Saudaraku kasih, Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau di sini saya katakan bahwa roh ini adalah punya 3 hal kekuatan, saudara. Ini diberikan kepada kita semua. Pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Yesus merasa tidak mampu. Isi cawan itu apa, saudara? Dosa seisi dunia yang harus dipikul, ditanggung. Padahal Yesus tidak berdosa, menanggung dosa saya dan saudara seisi dunia. Siapa yang mau seperti orang tidak berdosa suruh nanggung dosa? Saudara, ya, tidak salah seharusnya saudara di penjara. Adakah? Ya, saudara tidak punya pinjaman tapi saudara suruh nyaur. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, setelah dia berdoa, artinya apa? Kalau boleh cawan ini dari apa? Pada waktu dia bergumul dalam doa, dia tidak punya kekuatan lagi karena dia sebagai manusia biasa yang tidak berdosa, punya keterbatasan. Tapi pada waktu dia serahkan kepada Bapa, kehendak-Mu yang terjadi di situ, Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan. Maka kalau saudara punya beban berat, masalah yang berat, kesulitan yang berat, saudara serahkan kepada Bapa. Tuhan akan memberikan kemampuan untuk menghadapi masalah kesulitan di akhir zaman ini. Saudaraku kasih, sekarang diberitakan ada varian baru, ada MU katanya, itu virus yang ganas. Saudara kalau mendengar itu saudara takut kan? Ya, serahkan sama Tuhan, amin. Jangan takut dengan masalah itu. Banyak orang takut kepada manusia, tunduk kepada manusia, saudara. Sehingga karena takut sama manusia, sehingga dia berani tinggalkan Tuhan, lepaskan kekristenan. Kamu pilih Kristus, kamu tinggal pilih, ada 2 pilihan opsi, mana yang kamu pilih?
Kalau kamu Kristus, ya sudah, berakhirlah. Aku kasih kami banyak orang-orang takut kepadamu, takut juga nggak makan. Orang Kristen yang luar biasa, dia tidak takut mati, tetapi takut tidak makan. Buktinya banyak orang-orang Kristen yang bekerja di perusahaan. Kalau kamu ingin cepat naik pangkat, kamu naik level, tinggalkan Kristus. Perut kan? Banyak terjadi seperti itu. Saudara, tinggalkan Yesus gara-gara uang, gara-gara. Jadi saudara kasih, ketakutan yang di sini saudara, itu mengalahkan iman, menghancurkan iman. Dan ketakutan ini saudara kasih juga akan menghilangkan, yaitu akibatnya kehilangan berkat yang dari Tuhan. Berkat keselamatan yang dari Tuhan hilang lenyap, saudara. Saudara kasih. Saudara harus percaya. Jadi bagaimana caranya? Kalau yaitu setan, iblis, kuasa gelap dunia ini membuat takut saudara untuk beribadah, untuk memuji, untuk yaitu percaya Tuhan, mempertahankan iman saudara. Aku kasih, bagaimana cara itu yang dibuat oleh kuasa kegelapan supaya saudara jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, iman saudara itu. Firman Tuhan katakan, lawanlah dengan iman. Lawanlah dengan iman. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dengan imanmu yang teguh. Amin saudara. Mengapa kita tidak takut dengan dunia, apa yang terjadi? 1 Yohanes pasal 1 ayat 4 bagian B. Karena roh Allah yang ada dalam hidup kita, yang tinggal dalam itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Roh sebesar apa dunia? Sebesar Goliat? Lebih besar roh Kristus yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita dapat mengalahkan semua rasa takut dalam dunia ini. Itu sebabnya firman Allah di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah engkau takut, aku menyertai engkau, aku adalah Allahmu, aku memegang tanganmu menuntun kepada kemenangan. Amin saudara. Ayat yang terakhir kita baca, Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Kami undang semua berdiri, kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat dengan suara keras. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamaah kami awas labati, bersalah kami jadi kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Jadikan kami sama seperti Yesus. Izinkan Roh Allah bekerja, memerdekakan, melepaskan roh kita. Roh kita ketemu dengan roh Allah.
Lakukan kami buat tubuh dan darah-Mu. Kami yakin ini adalah tubuh dan darah-Mu. Bagi kami yang makan dengan ini, bagi tubuh Yesus, darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, dan mendapat kehidupan yang kekal. Kami tidak masuk neraka, tapi kami masuk surga selama-lamanya. Para pelayan perjamuan kudus juga Engkau yang mempersiapkan, Engkau yang mengurapi dan menguduskan, melayani dengan penuh kasih. Kami yakin dan percaya apa yang mereka lakukan, Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menerima perjamuan kudus ini yang mempersatukan hidup kami sebagai tubuh Kristus dengan sebagai kepala gereja, mempersatukan kami jemaat-Mu satu dengan yang lain, sehingga kami bukan orang lain lagi, sehingga kami menjadi milik waris kerajaan surga, anak-anak Tuhan yang baik dan benar. Terima kasih Bapa. Kami menerima perjamuan kudus dengan iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara duduk, kita akan dilayani. Saudara ambil roti, ini tubuh Yesus, dan saudara ambil darah Yesus. Kita akan makan bersama dan kita akan yaitu minum bersama. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya.
angkat ini cawan darah Yesus. Sebelum kita minum darah Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Sudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Kasih-Nya begitu luar biasa. Pengorbanannya luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Pengakuan yang kuat dari jasad kami yang dalam, kepadamu kami percaya, berharap dan berserah. Kepadamu kami Tuhan Yesus selalu bergantung. Kami bersyukur Tuhan telah nyatakan kuasa-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Sudah saling kita kembali yang kedua, mari saudara akan dilayani oleh petugas penonton tempat ibadah. Biarlah Allah memberkati.
benar-benar Allah ingin memerdekakan kita. Sekarang tergantung bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah mendengar firman Tuhan, bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk berupa apapun untuk keluarga kami hamba Tuhan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapi. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, ibadah ini sudah mulai menuju kepada normal, sehingga pelayan Tuhan sebagaimana protokol kesehatan keluarga Bapak Yusak, persembahan keluarga Bapak Rianto, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Dina. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, sekarang di tempat ini, bukan stop lagi ya. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 pagi ada doa. Jam 6 doa pelayan Tuhan jam 6 Bapak Ibu ya. Ini yang sering kali kadang kita keliru. Hari Minggu jam 7 ibadah sekolah minggu. Mulai besok minggu bagi Bapak Ibu yang punya putra putri, sekolah minggu mulai kita bawa ke rumah Allah. Jadi jam 7 besok ibadah sekolah minggu, tolong guru-guru sekolah minggu dipersiapkan. Jam 9 ibadah umum seperti sedia kala ini. Puji nama Tuhan. Senin, Selasa, Jumat ada doa dimulai jam 6:30. Jadi doa malam dimulai jam 6:30. Minggu depan bagi pemegang kas, seluruh pemegang kas mohon dilaporkan. Jadi bagi yang pemegang kas besok hari Minggu akan dilaporkan supaya kita semua tahu. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Ya, di tengah-tengah kita jiwa baru, yaitu Ibu dan Bapak Sinus di perumahan di Karangtengah. Jadi Mbak Mut punya teman nanti. Jadi Bu Farida dan Bapak Agustinus. Betul ya Bu Farida? Ya, betul. Puji nama Tuhan. Coba berdiri. Nah, di belakang itu dia punya ada AA. Nah ya, bisa kenalan nanti ya. Ada jiwa baru, ada di perumahan di Karangtengah. Resana berapa itu ya, di situ ya. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sampai hari ini belum berani beribadah ya. Berdoa juga untuk mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan tolong, dan berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian, karya terbesar dalam hidupku. Saya mohon sebelum doa berkat, Ibu Wulan berdoa sebelum doa berkat.
Tuhan, saat ini Engkau telah melawat seluruh jemaat PPDI Hosana, baik itu yang melakukan live streaming maupun ibadah offline di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Hadirat-Mu ada dalam setiap hati kami, baik itu setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, baik itu setiap firman yang kami terima. Tuhan, Engkau hadir di situ. Kami percaya apa yang kami terima pada hari ini, Tuhan, boleh menentukan kehidupan kami ke depan. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh jamahan-Mu, kami butuh kekuatan-Mu. Terima kasih kalau Engkau sudah memberikan kami sukacita, kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin jalannya ibadah dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami percaya kami yang datang, kami akan pulang dengan bersorak-sorai, dengan bersukacita. Yang sakit Tuhan telah sembuhkan, yang berbeban terberat Tuhan telah melegakan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara, buat pemerintahan dari tingkat atas maupun tingkat bawah. Tuhan, mereka telah bekerja sama bahu-membahu mengatasi pandemi ini, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama, sehingga kami boleh merasakan lagi bersama-sama dengan merasakan hadirat Tuhan. Itu semua karena campur tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami juga akan berdoa untuk ibadah sepekan ke depan. Bapa, kami telah membuka setiap ibadah, baik itu sekolah minggu, baik itu remaja, kaum muda, baik itu ibadah umum, baik itu ibadah pertengahan minggu. Bapa, ini semua karena campur tangan-Mu, kami boleh seperti saat ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Tangan saudara untuk menerima berkat ilahi. Tuhan kiranya memberkati engkau dengan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menatapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jikalau engkau mendengar firman Tuhan dengan baik dan memelihara melakukannya dengan setia, segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia di dalam Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita dalam masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur yang diberkati